Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianin Saputra dengan NIM 22504027111270 dari Agreko Teknologi kelas B. Di sini saya akan menceritakan mengenai angan-angan saya usaha yang saya pilih mengenai ternak kambing. Untuk alasannya sendiri mengapa saya menjalankan bisnis ternak kambing ini, karena di daerah saya ternak kambing sendiri itu masih sedikit dan masih mendatangkan hasil kambing tersebut dari kota lain. Dan selain itu, karena saya juga kuliah di Fakultas Pertanian, mungkin bisa bekerja sama dengan usaha ternak kambing ini membuat makanan yang sehat dan bisa membuat daging pada kambing itu banyak, bukan gajinya atau lemaknya yang terdapat pada kambing tersebut lebih banyak daripada daging. Untuk di ternak kambing sendiri ada 3 teknik. Yang pertama teknik breeding, yang kedua fattening, dan yang ketiga milking. Untuk breeding sendiri itu pemuliaan kambing. Jadi pemuliaan kambing sendiri itu semisal kita awal usaha itu membeli 4 betina dan 1 jantan, itu diproses, itu akan dikawinkan, sehingga misal kita mendapatkan bayi betina itu tidak dijual namun dipemuliakan, sehingga kita dikawinkan terus sehingga banyak, baru kita melakukan penjual dengan menjual kawin yang jantan. Untuk fattening sendiri kita menjual daging, sehingga kambing jantan itu digemukkan terlebih dahulu. Setelah gemuk baru kita menjual secara utuh maupun secara daging. Untuk milking sendiri ini sangat langka di daerah saya karena susu kambing juga masih belum banyak peminatnya di daerah saya, dan adapun perusahaan susu kambing namun yang mensetorkan susu kambing dari peternak-peternak kambing ini juga sedikit, karena kebanyakan di daerah saya ternak kambing itu melakukan teknik breeding dan fattening. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Anda akan melakukan riset pasar untuk memastikan ada permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang Anda rencanakan. Untuk pertama sendiri yaitu ada riset penyuka kambing. Nah, untuk riset penyuka kambing kita bisa melakukan di berbagai outlet warung sate, terus masakan mengenai kambing tersebut. Terus yang kedua ada riset susu kambing mengenai kebutuhan perusahaan. Itu bisa tanya dari ternak satu ke peternak lain maupun langsung ke perusahaan tersebut. Untuk yang terakhir, untuk memastikan riset tersebut, di daerah saya setiap pada hari Jumat tersebut ada pasar hewan. Nah, di situ kita bisa akan memasarkan mengenai ternak kambing saya sendiri. Apa rencana awal dalam mengumpulkan dana atau sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha tersebut? Untuk sekarang sendiri saya mengumpulkan dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Untuk sekarang dananya sudah ada, namun dalam daerah saya masih ada keributan mengenai ternak kambing, jadi kita tahan masih menjadi angan-angan mengenai ternak kambing. Selain mengumpulkan dana dari orang tua, kita bisa meminta bantuan dari orang tua maupun dari meminjam uang dari bank itu sendiri.
Dan selanjutnya ada inovasi dan diferensiasi. Apa inovasi atau nilai tambah yang Anda taruhkan kepada pelanggan? Untuk inovasi sendiri itu ada namanya smart farming. Smart farming itu adanya kode QR yang dapat di-scan, yang ditaruh di indukan maupun di anakan, khususnya di anakan, sehingga para konsumen itu tahu bahwa anakan ini lahir pada bulan apa, dan konsumen bisa membeli sesuai keinginan. Semisal ingin dibuat akiko, kan ada berapa tahun, berapa bulan gitu. Terus yang untuk indukan sendiri kan ada milking dan fattening. Untuk milking kan ada range umur kambing tersebut, sehingga kita bisa mendeteksi kualitas susu dari kambing tersebut. Selain itu, ada inovasi lain mengenai pemasaran. Kita akan melakukan offline dan online. Untuk offline sendiri kita bisa di pasar hewan yang ada di daerah saya maupun di kota-kota terdekat, ataupun yang online kita bisa memasarkan di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Shopee, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi peluang untuk memasukkan inovasi dalam produk atau layanan Anda? Untuk mengetahui track record keinginan konsumen, kita dapat memberitahukan kepada konsumen jika konsumen tersebut datang ke ternak kambing saya. Kita bisa ngomong, semisal, Pak, ini kambingnya sudah cocok dibuat sate apa belum? Nah, saya sebagai pemilik ternak kambing, saya bisa ngomong, lihat saja Pak, itu kode QR, sehingga Bapak tahu kambing ini cocok buat akikah maupun buat sate. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, contoh konkret tentang bagaimana mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, contoh konkretnya sendiri, semisal konsumen datang untuk nge-scan kode QR tersebut, kan pasti tahu dari tanggal lahir, terus umur, sehingga smartphone tersebut akan memenuhi kebutuhan pelanggan dan tanpa ragu untuk membeli kambing yang terdapat pada ternak kambing saya. Untuk selanjutnya mengenai pengelolaan risiko. Dalam usaha Anda, apa risiko utama yang Anda identifikasi? Bagaimana Anda merencanakan untuk menghadapi risiko tersebut? Untuk risiko utama sendiri, kita itu ada pemasaran dan penyakit. Untuk pemasaran sendiri, kita merencanakan mengenai pemasaran online yang zaman sekarang itu pasti menguntungkan. Jadi kita mengenai pemasaran online, kita bisa membuat video seperti kita mendeskripsikan mengenai kambing kita, ataupun kita membuat poster lalu di-share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Shopee. Karena dengan cara itu para konsumen atau pelanggan akan mengetahui kualitas dari ternak kambing saya sendiri. Untuk penyakit sendiri, kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi tersebut kita bisa dapat membuat video mengenai vaksinasi bahwa kambing kita telah divaksinasi, sehingga akan meminimalisir penyakit, sehingga dengan tersebut konsumen akan lebih yakin dengan kualitas kambing kita sendiri. Terus, rencana cadangan jika usaha Anda menghadapi kendala yang tidak terduga. Semisal kambing saya terkena penyakit. Nah, itu segera diobati
dan dipisahkan dari kambing lainnya agar tidak tertular penyakit tersebut. Jika mengenai pemasaran, bagaimana cara kita meningkatkan value dari kambing tersebut? Semisal kita akan membuat kandang yang lebih bagus, lebih bersih, terus kita akan membuka wisata mengenai kambing, belajar mengenai tentang ternak kambing, terus mengenai manfaat bagian dari kambing tersebut, begitu. Terus bagaimana Anda mengevaluasi resiko dan manfaat sebelum mengambil keputusan penting dalam bisnis? Mengenai evaluasi resiko, kita sendiri akan mengevaluasi mengenai pemasaran dan penyakit. Seperti pemasaran, kita memperluas jaringan atau relasi, dan penyakit sendiri kita akan melakukan vaksinasi sekitar mungkin 1 bulan sekali, sehingga manfaat itu akan penting. Sehingga melakukan evaluasi tersebut akan memberikan manfaat yang sangat penting dalam bisnis saya sendiri, maupun misalkan dari penyakit dipisahkan begitu. Untuk selanjutnya mengenai pemasaran dan promosi, itu yang pertama, bagaimana Anda merencanakan strategi pemasaran untuk usaha Anda? Apa tujuan dari strategi ini? Untuk saya sendiri, saya lebih fokuskan kepada promosi online. Untuk offline-nya sendiri itu bisa ke pasar offline, bertemu para peternak lainnya, sehingga bisa menawarkan kambing saya dengan menetapkan harga yang nego lah, bisa dikatakan tidak tinggi-tinggi amat. Sedangkan fokus pertama saya itu ada pemasaran online. Untuk mengenai daging itu online melalui platform Shopee, Lazada maupun Facebook, Instagram, maupun selain itu daging dan susu, lebih mengutamakan hasil jadinya seperti daging ataupun susu kambing tersebut. Selanjutnya, bagaimana Anda menggunakan media sosial dan alat pemasaran digital lainnya untuk mempromosikan dengan layanan Anda? Untuk saya sendiri kan menggunakan platform media sosial online. Jadi kita akan membuat poster maupun video yang bikin menarik pelanggan mengenai produk ternak kambing saya, seperti susu maupun hasil sembelihannya seperti daging, kulit kambing, dan lain-lain. Seperti susu, ditulis kandungannya mengandung vitamin bla 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 bla, terus memiliki keunggulan sebagai berikut. Itu juga bisa menarik pelanggan. Selain itu, dari kemasan juga kita bisa menarik pelanggan mengenai keestetikan. Terus sebutkan kendala pemasaran yang Anda hadapi, bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut. Kendalanya mungkin bagi saya, karena saya masih angan-angan apabila melakukan ternak kambing ini, pasti kendalanya dari relasi. Nah, untuk relasi sendiri itu kita bisa dari sekitar lingkungan kita maupun kota-kota yang dekat dengan daerah kita sendiri. Kita bisa menawarkan tersebut kepada mereka, lalu kita meminta kritik maupun saran, lalu kita bisa memasukkan kritik atau saran pelanggan tersebut ke dalam platform media sosial tersebut. Dengan begitu maka pelanggan akan mengetahui mengenai kualitas dari hasil ternak kambing kita secara hasil sembelih, susu maupun kambing utuh. Untuk mengatasi kendala tersebut begitu, kita bikin video yang menarik tanpa menyerah, terus giat, rajin, tekun. Tidak semuanya orang dalam berusaha itu sekali coba berhasil.
Maka dari itu ya kita harus bekerja keras bagaimana kita caranya agar menaikkan dari platform media sosial itu agar naik sehingga banyak orang yang menonton, sehingga dapat memunculkan konsumen dari kota-kota jauh. Nah, selanjutnya itu ada keberlanjutan dan etika. Bagaimana Anda mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam usaha Anda? Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan? Untuk mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam usaha Anda, kan saya memilih usaha ternak kambing, sehingga mungkin dari segi kotoran kambing tersebut kita akan mengambil langkah-langkah akan menjadikan kotoran tersebut itu menjadi pupuk, sehingga itu akan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu kita bisa memberikan kotoran kambing itu kepada petani-petani yang akan membuat pupuk organik. Kita bisa menjual tersebut, menghasilkan uang lagi, dan bisa membeli kambing tersebut lagi. Dengan begitu akan mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh kotoran kambing tersebut. Dalam menjalankan usaha Anda, bagaimana Anda memastikan etika dalam hubungan dengan pelanggan, rekan kerja, dan mitra bisnis? Untuk pelanggan sendiri, kita akan sopan santun terhadap pelanggan. Jika pelanggan tersebut datang bukan pelanggan saja di sini, pelanggan, rekan kerja, dan mitra bisnis, kita akan menjelaskan secara rinci mengenai ternak kambing saya sendiri. Seperti pelanggan, kita dapat suruh untuk men-scan kode QR yang terdapat dalam kambing tersebut. Apabila masih belum paham, kita akan menjelaskan secara rinci mengenai kelahiran, terus kualitas dari kambing saya sendiri. Terus dalam menyampaikan tersebut, kita akan menggunakan kata-kata yang sopan dan santun, dan apapun pertanyaan dari pelanggan, rekan kerja maupun mitra bisnis, kita akan pasti menjawab dengan sesuka hati tanpa menjatuhkan, dan kita akan menimbulkan rasa percaya kepada mereka semua tersebut kepada ternak kambing saya, sehingga akan menjalin hubungan baik dan akan mungkin dapat memajukan ternak kambing saya sendiri. Sebutkan tantangan yang mungkin muncul dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk tantangannya adalah memunculkan rasa percaya diri, rasa kepercayaan terhadap ternak kambing saya. Karena memunculkan rasa percaya terhadap konsumen ke peternakan saya itu sangat sulit. Jadi kita akan secara sopan untuk memberitahukan mengenai ternak kambing. Selain itu juga mengenai harga, paling fatal mengenai harga, karena harga juga dapat menimbulkan keributan. Dengan tersebut kita akan mematok harga dengan sesuai pasar. Selanjutnya ada pendanaan dan pertumbuhan. Bagaimana Anda merencanakan pendanaan untuk usaha Anda? Apa pilihan pendanaan yang Anda pertimbangkan? Untuk pendanaan untuk usaha saya sendiri itu, untuk sekarang itu mungkin bantuan dari orang tua. Nah, untuk pendanaan yang saya pilih itu mungkin pinjam dana dari bank, maupun kalau semisal tidak mau pinjam dari bank, saya akan melakukan kerja terlebih dahulu, sehingga kita udah kerja, uang juga pasti terkumpul. Jika kita niat untuk membuka usaha ternak kambing, maka saya akan menggunakan uang hasil kerja saya sendiri untuk melakukan ternak kambing tersebut. Maupun jika apabila ada kendala seperti penyakit, saya akan
melakukan kerja terus-menerus sebagai kerja sampingannya sebagai peternak, sehingga uang kerja utama tersebut dapat dioperasikan dalam ternak tersebut. Jadi ada dua pilihan mengenai yang pertama, mungkin bisa mengambil dari bank, uang pinjaman dari bank, terus bisa dari kerja sendiri. Terus bagaimana Anda mengelola arus kas dalam tahap awal bisnis Anda? Apa strategi pertumbuhan yang Anda rencanakan? Untuk arus kas sendiri kan penjualan tidak tiap hari, sehingga rekap keuangan kas sendiri itu dilakukan pada 1 bulan sekali, kecuali dengan susu kambing sendiri. Susu kambing sendiri apabila kambing betina itu ada susunya, kita kan mengambil susu dari kambing betina, sehingga untuk rekap kas sendiri itu bisa per hari sesuai dengan penjualan susu tersebut, dilakukan tiap hari. Untuk strategi pertumbuhan yang Anda rencanakan adalah kunci utama dalam peternakan pakan, sehingga kita akan membuat pakan ternak berkualitas. Dari kita belajar di Fakultas Pertanian tersebut, kita bisa membuat atau meningkatkan pakan yang sebelumnya biasa saja menjadi berkualitas kan, dan kita akan menggunakan pakan ternak dari sisa-sisa tumbuhan, seperti dari sisa tumbuhan jagung tongkolnya tersebut, terus mungkin dari sisa tumbuhan padi yang sudah tidak digunakan tersebut bisa digunakan untuk makanan ternak kambing menjadi berkualitas dan menyehatkan bagi kambing tersebut. Selain itu, dengan kita bisa membuat pakan yang berkualitas sendiri, kita juga bisa meminimalisir pengeluaran kas dengan minim. Dan dengan minim tersebut, kita bisa mengelola uang tersebut digunakan yang lebih berguna lagi untuk kemajuan ternak kambing kami. Selanjutnya mengenai pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan. Untuk kegagalan dan keberhasilan sendiri saya belum mengalami, karena usaha ternak kambing tersebut karena masih akan terjadi dan semoga terjadi, sehingga saya akan memiliki usaha, semoga dan saya bisa mengembangkan ternak kambing tersebut. Tapi dari pengalaman yang saya dapatkan mengenai orang-orang yang sudah melakukan ternak kambing sendiri, untuk kegagalan sendiri mengenai ternak kambing ini, ketika si kelahiran dari anak kambing itu, kita harus intens dalam merawat, karena baru lahir tersebut anak kambing sering mengalami kematian. Jika tidak dirawat, akan resiko kematiannya tinggi, dan apabila tidak dipisahkan dari indukan juga mengalami resiko kematian tinggi. Selain itu, ternak yang sedang hamil, indukan betina yang sedang hamil itu perlu dicek, karena itu juga dapat menyebabkan kematian dari induk maupun anakan. Jadi kita ketika lahir kita harus juga merawat, seperti merawat diri sendiri maupun merawat orang sakit. Kita harus intens memberikan makanan, minuman, maupun kalau perlu vaksin untuk menghindari penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Selain itu juga pemasaran yang pasti banyak yang bersenggol-senggolan, dan dengan bersenggol-senggolan dapat menyebabkan kerusakan terhadap ternak tersebut. Untuk kesuksesan sendiri, faktor-faktornya itu dari pakan, karena
pakan kunci utama dari berternak, karena jika tidak ada pakan maka ternak akan mati. Untuk pakan sendiri juga kita harus bisa memilih dan memilah yang bagus bagi kesehatan kambing dan lebih utamanya khasiat untuk kambing tersebut. Selain itu mungkin ya pemasaran dan penyakit tersebut, bagaimana mencegah ternak terkena penyakit tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kegagalan dan kesuksesan yang pernah saya dapatkan dari orang-orang yang sudah melakukan ataupun yang sedang menjalani ternak kambing tersebut. Nah, yang terakhir yaitu rencana masa depan untuk mengembangkan ternak kambing saya. Bagaimana Anda melihat usaha Anda berkembang dalam jangka panjang? Saya untuk ternak saya sendiri akan berkembang dalam jangka panjang karena kebutuhan kambing dalam Indonesia juga banyak mengenai dengan daging, kulit maupun susu maupun kambing utuh. Nah, untuk di negara saya sendiri Indonesia kebanyakan mayoritas agama Islam, sehingga apabila melahirkan pasti anaknya diakikoi, sehingga perlu adanya kambing untuk sebagai alat akikoh. Selain itu kita bisa membuat berbagai olahan mengenai dengan susu, daging maupun kulit dari kambing tersebut. Nah, untuk berbagai macam olahan kita bisa membuka warung makan maupun kita bisa mensuplai ke warung makan lainnya yang mengenai pengolahan kambing tersebut. Jangan seperti warteg tidak ada pengolahan kita suplai, nah itu akan dapat merugikan kita sendiri. Jadi sebelum kita mensuplai ke pedagang-pedagang lain, kita harus meriset dulu apakah pedagang tersebut butuh daging kambing maupun susu kambing tersebut. Selain itu, untuk visi saya sendiri mengembangkan pakan. Untuk mengembangkan pakan sendiri, pakan adalah kunci dari berternak. Nah, untuk mengembangkan pakan sendiri, kita dapat berkolaborasi dengan orang-orang kedokteran hewan, fakultas pertanian seperti saya sendiri. Kita dapat bikin pakan yang berkualitas sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan kambing itu sendiri dari segi postur badan, daging, terus susu yang berkualitas. Nah, untuk langkah-langkah strategis yang akan saya ambil untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang, saya akan melakukan promosi setiap hari, gencar-gencarnya promosi. Kita akan melakukan promosi online, terus kita akan melakukan ekspor dalam negeri dari kota ke kota lain, dan saya akan mungkin jika ada uang berlebih, saya akan berjalan-jalan ke seluruh kota Indonesia dan belajar mengenai pengembangan ternak kambing dalam Indonesia tersebut, sehingga dengan tersebut mungkin ada kemungkinan kita dapat mengembangkan ternak kambing kita dalam jangka panjang dari sekarang sampai kapanpun kita mengembangkan ternak kambing tersebut dan bisa dirasakan oleh konsumen-konsumen yang ingin membeli kambing dari peternakan saya tersebut. Nah, dari penjelasan mulai usaha yang Anda lakukan, cerita ide bisnis ternak kambing tersebut, sampai rencana masa depan, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya cita-citakan mengenai ternak kambing ini bisa berjalan lancar dan berjalan sungguh-sungguh membuka ternak kambing, sehingga apabila saya membuka ternak kambing, saya bisa membuka lapangan kerja sendiri. Mohon maaf masih banyak kekurangan, dan apabila ada kelebihan mohon diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.